ngobrol bareng alumni LAN. Hai, selamat datang di ngobrol bareng alumni LAN. Kalau mau tahu info-info terkini seputar birokrasi dari sudut pandang alumni, di sini nih tempatnya. Pak Bambang, apa kabar hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Niken. Bapak Dr. Insinyur Bambang Hendroyono MM, betul ya Bapak? Siap, betul Iya, sekali. beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan, Ya. sekaligus sebagai Ketua Umum IKAPIMNAS. Yes. Suatu kebanggaan banget buat kita bisa kehadiran beliau, Ketua Umum IKAPIMNAS berhasil bersedia datang di acara kita ngobrol bareng alumni. Hari ini kita akan ngobrol yang santai-santai aja dengan Pak Bambang. Sedikit mengenang masa lalu ketika beliau mengikuti Diklat PIM waktu itu, mohon maaf ya Diklat Bang. PIM Tingkat tingkat 1. 1. Sekitar Diklat Kepemimpinan tingkat 1 tahun tahun 2000. 2015 bulan Maret sampai dengan Oktober. Iya. 5,5 bulan. Kalau kita ngomong tentang Diklat PIM nih Pak, kan nggak bisa lepas dari yang disebut dengan proyek perubahan Iya. ya, yang menghadirkan sebuah inovasi. Iya. Boleh diceritakan nggak Pak sedikit kira-kira apa sih yang melatar belakangi menginspirasi Bapak? Kenapa memilih topik itu di saat itu gitu? Dan ceritanya ini tentang apa sebenarnya untuk proyek perubahan ini? Iya. Karena saat itu Diklat Kepemimpinan tingkat 1 yang diadakan LAN itu dengan modul baru ya. Dikenal dengan pemimpin perubahan. Betul. Jadi di situ memang harus punya proyek perubahan yang menjadi salah satu syarat untuk kelulusan itu. Dan ketika saya hadir dalam diklat itu menggembirakan sekali karena di situ ternyata seorang peserta harus siap dengan inovasi-inovasi baru dalam melaksanakan tugas yang diembannya saat itu. Nah, saat itu saya udah jadi pejabat eselon 1 Di Kementerian LHK. ya, Oke, sebagai Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang sebenarnya dulu kan sekolah dulu baru dipercaya. Duk-dik Iya, ya. Duk, dikduk. Nah, saya ini kebetulan dik gitu. Tapi karena sebagai birokrat kita tahu bahwa persyaratan untuk diberikan kepercayaan menjadi pejabat eselon 1 sekarang jabatan pimpin tingkat tinggi tingkat madya ya, jabatan pimpinan tingkat madya itu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dan buat saya itu sesuatu banget karena dengan modulan yang saat itu menuntut kita untuk bisa dapat kesempatan belajar dengan cara baru. Waktu itu ada sebuah memori saya waktu itu sederhananya gini, kondisi saat ini yang kita hadapi itu seperti ini yang sekarang. Terus kita sebenarnya banyak sekali keinginan-keinginan ke depan itu akan seperti apa. Nah, disinilah terjadi gap. Nah, kata gap itu sampai sekarang mungkin teman-teman yang ikut diklat pasti masih. Dan kalau kita nggak merasakan ada gap, itu kita nggak akan mungkin punya inovasi. Betul, Ya kan? betul. Contohnya waktu itu ya, ini paling cepatnya waktu itu karena saya sebagai Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang harus menjamin bahwa produksi kayu bulat yang keluar dari seorang pemegang izin konsesi sampai ke industri itu tidak boleh ada rantai birokrasi yang menjadikan ekonomi biaya tinggi. Yang menarik waktu itu saya jadi dirjen itu persis 25 tahun saya kerja. Ini luar biasa. Nah, kemudian yang menarik lagi saya jadi dirjen di situ dulunya 25 tahun yang lalu saya sebagai staf di Direktorat Jenderal yang saya pimpin. Mohon izin Bapak, berarti ketika pertama kali masuk sebagai ASN langsung di Kalimantan Barat. Oh gitu, langsung di Staff. Kementerian Kehutanan ya Pak? Di Kementerian Kehutanan di unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal. Baik. Waktu itu pengusahaan hutan. Nah, begitu saya dirjen di 2012 ya. Itu mengingatkan saat saya kerja dulu 25 tahun yang lalu ya. Kok masih seperti ini gitu.
Padahal ini kan sekarang sudah zaman teknologi. Kemudian LAN juga meminta kita harus digital loh, sudah mulai pendekatannya sistem dengan teknologi jaringan. Memanfaatkan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi. Betul. Jadi terus saya terpikir bagaimana ya supaya keluar produksi kayu bulat dari izin yang sah sampai ke industri itu tidak lagi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dicetak. Oh, semua sudah by system Iya, masuknya. Baik. dulu waktu saya di staff, kebetulan kan ngawasi dokumen-dokumen ini. Kita kenal dulu surat angkutan kayu bulat. Lah, itu kan harus nyetak, terus harus dibagikan ke swasta. Betul. Dan akhirnya ya udah Rantainya panjang berarti yang harus dilewati. Jadi dari tebangan Iya. hutan, terus belum lagi ada aspek penerimaan negara bukan pajak yang harus melekat dari satu kayu bulat yang pohon ditebang terus dipotong-potong batang, terus itu harus dibayar penerimaan negara bukan pajak. Dan Satu pohon itu satu pohon itu per kubik ya. hitungannya per kubik. Hitungannya per kubik, kita punya penerimaan negara bukan pajak, itu dana reboisasi sama Provinsi Sumber Daya Hutan. Jadi saya waktu itu terpikir betapa panjangnya rantai birokrasi dan betapa banyaknya dokumen-dokumen yang harus dicetak sampai dokumen laporan hasil produksi. Oh. Nah, jadi bisnis prosesnya pada saat itu harus kita ketemukan dulu kalau kita membangun sebuah sistem informasi. Betul, nggak bisa langsung serta-merta kita Nggak bisa. bikin. Nah, yang menarik waktu itu bagaimana membuktikan adanya keinginan kita untuk ke depan seperti apa. Jadi dengan gambar hutan dari di gambar sebelah kiri itu hutan, ada penebangan pohon sampai ke industri, terus sebelah kanannya yang kita inginkan. Ibaratnya dari hulu sampai hilir Iya, kita udah jadi yang menarik ini, iya. dari seorang yang bertugas melakukan timber cruising ya, sekian banyak sampai ke industri, itu saya munculkan orang-orangnya di gambar-gambar itu. Nah, begitu dengan sistem, orang-orang itu udah hilang. Oh, Nah, disitulah terjadinya rantai birokrasi yang tapi jadi diputus. ini nggak Pak? Maksudnya di era itu saya yakin itu sesuatu yang baru Sesuatu kan ya yang baru. Bapak? Nah, Apakah ada dari banyak sekali, SDM-nya? banyak sekali Oh, pasti banyak tantangannya. Makanya di dalam proyek perubahan kita diminta untuk mengantisipasi itu akan ada hambatan tantangan apa, Betul. dampak dari inovasimu itu. Nah, jadi gini, inovasi yang kita sudah berikan dalam kertas kerja, kedepannya akan seperti ini. Terus kita akan bangun sebuah sistem yang menjamin tidak lagi ada hambatan birokrasi, semuanya harus cetakkan dokumen lewat sistem itu. Makanya kenal dengan sistem informasi penata usahaan hasil hutan. Sistem informasi penataan Penataan hasil hutan. hutan. Itu proyek perubahan saya. Oh, Jadi memperlihatkan bagaimana satu batang pohon dari hutan di jauh sana yang ditebang, terus bagaimana terus dipotong menjadi batang-batang, kemudian dia harus diukur, diuji, dan dia bisa keluar ke industri kalau dia bayar penerimaan negara bukan pajak. Sehingga dari laporan hasil produksi itu dihitung, diukur, terus bayarnya pun juga masih manual. Kemudian setelah bayar bisa keluar kayu bulat itu ke industri dan tidak akan mungkin ada hambatan pemeriksaan. betul. Karena dia disertai dokumen angkutan kayu bulat tapi itu manual. Nah, akhirnya bisnis proses ketemu, kita bangun rantai yang sangat pendek, semua serba digital. Jadi untuk membangun itu kami tes dulu di lapangan bagaimana internetnya segala macam. Keluarlah pendekatan quick response. Jadi respon cepat, kita taruh di pohon itu barcode, dan nanti begitu ditebang dari barcode itulah yang menjadi dasar untuk memantau perjalanan kayu dengan teknologi informasi. Oh, berarti kita pun sendiri sudah ada database ya Pak ya untuk pohon-pohon yang bisa ditebang? Sudah ada tapi manual, belum masuk ke sistem. Oh. Kan begini, I see. semua yang akan ditebang 1 tahun sebelumnya harus dilakukan cruising. Oh, betul. Yang dibolehkan ditebang adalah waktu itu diameter 50 cm up.
Jadi nggak dalam satu asal hektar. semua Tidak. orang boleh menebang. Nah, disitulah sebenarnya kelestarian hutan itu dijagain ketika kita mengambil atau bisa memberikan kesempatan dunia usaha penebang satu pohon, itu harus dijamin tidak akan menebang merusak anakannya. Betul. Dan diameternya sudah 50 cm. Nanti tahun ke-36 dia balik lagi ke blok itu, teman-temannya itu yang diameternya baru 20 cm, karena 1 tahun itu 1 cm, jadi 20 cm tambah 35 kan 55. 50. Nah, temennya itu baru bisa ditebang kembali 35 tahun kemudian. Betul. Jadi memang kerja di kehutanan itu ada sistem yang namanya tebang pilih tanam Indonesia, yang sekaligus saya sampaikan ada beberapa izin yang sekarang itu umurnya sudah 50 tahun karena diberikan tahun 70. Ke personnya ini. Ya, jadi dia menjaga hutannya bisa lestari, bisa menebang pohon dalam azas kelestarian, sehingga dalam 1 hektar atau 100 hektar itu akan mudah menentukan pohon mana yang boleh ditebang tahun itu. Baik. Disitulah sistem kita bangun setelah diukur tingginya, diameternya, lokasinya di mana. Akhirnya kami masukkanlah itu ke dalam database yang namanya Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan. Dia yang menjamin pohon yang ditebang di tahun itu jumlahnya sekian, berapa banyak, ini banyak. Itu yang akan terus terjadi, ditebang, kemudian dipotong batang-batang, kemudian kayu-kayu itu kalau mau keluar ke industri sekali lagi harus membayar PNBP. PNBP-nya. Ya. Selesai dulu urusan Selesai PNBP. dulu, ini. baru masuk industri. Dan disertai dengan otomatis sistem informasi penata usaha itu mengeprint surat keterangan sahnya hasil hutan. Dulu nih Bu, ya Mbak Nika, surat keterangan sahnya hasil hutan itu dicetak oleh negara, yang nyetak pun Dijen di Jakarta, dibagikan kepada seluruh kepala dinas. Harus dari pusat dulu ke daerah Dan lagi, itu nanti biaya baru besar. betul baru didistribusikan lagi. Iya, itulah ekonomi biaya tinggi. Iya, Nah, makanya tidak mudah waktu itu buat saya, tapi karena waktu itu saya sebagai staf tahun 87 bekerja di bidang itu dan melihat sesuatu itu, kok pas saya dirjen di 2012 masih terjadi ini. Belum banyak perubahan sebegitu banyak tahunnya yang berlewati. Itulah yang saya bilang ini baru sekolah bener nih. Iya. Jadi kami masuk ke sana, kami sudah punya inovasi yang akan saya sampaikan, dan akhirnya yang penting gap itu terlihat sekarang begini, ke depan gini. Terus apa yang harus terlihat, kata mentor saya, coach saya, harus terlihat dong dampaknya. Lahirlah itu yang namanya input, proses, output, outcome, benefit, impact. Nah, yang harus terlihat, kata mentor saya, coach saya, harus terlihat dong dampaknya. Lahirlah itu yang namanya input, proses, output, outcome, benefit, impact. Nah, yang saya dorong waktu itu impact-nya adalah PNBP. PNBP naik. Iya. Dan ternyata setelah selesai 2015, waktu itu juga harus ada regulasinya, itu harus dibuat dong. Kalau Jangan saya hanya nggak salah di inovasi. waktu 2015 itu ada sekitar 5 regulasi. yang lahir ketika menteri. Bapak Ya, keluar dan proyek saya itu perubahannya ini. termasuk berani mengatakan bahwa kan kita dibagi nih jangka pendek, menengah, panjang. Panjang, betul. Nah, waktu itu saya bilang begini, kalau nanti aku masukin regulasi ini jangka menengah, aku kembali ke kantor nggak ada sesuatu yang jadi inovasi dan bahkan jadi kebijakan. Dan ini nggak bisa ditunda gitu. Makanya kembali kepada yang bersangkutan, niatnya apa nih? Betul. Menjadi peserta diklat itu. Nah, sampai sekarang saya masih ingat, ternyata jangka pendek itu penting, jangka menengah penting, jangka panjang penting. Ternyata kan saya selesai kan Oktober 2015. Ya, dan akhirnya dalam bulan September itu seluruh regulasi 5 itu dikeluarkan. Mulai dari peraturan menteri tentang
sistem informasinya, peraturan menteri tentang bisnis proses tata kelolanya, peraturan menteri bagaimana pos audit pengawasannya dari sistem itu, sampai kepada peraturan menteri yang teknis-teknis. Jadi waktu itu saya sempat terkaget-kaget juga dengan saya sendiri, tapi Betul, Pak. kenapa? Saya juga surprise sekali nih, ada 5 loh, ini nggak main-main, Ya, bukan proyek kacang-kacang karena nih. apa? Karena apa ya? Itu realitas lapangan, masalah itu berulang bertahun-tahun, terjadi rantai yang panjang, sehingga produksi kayu bulat yang harusnya tahun itu atau bulan itu bisa panjang, bisa banyak, itu numpuk di lapangan. Karena waktu itu konsepnya tidak seperti yang kita bangun, bahwa begitu udah masuk database, terus sudah bayar, syaratnya ada laporan hasil produksi. Laporan hasil produksi itu kalau sudah dibayar PNBP-nya baru kayu akan bisa keluar. Dulu nih dari sisi SDM menunggu tenaga pengukuran pengujian. Iya betul Bapak, kalau saya pernah dengar aja ini dari teman-teman itu kan di lapangan nanti ada sekian orang, nanti yang ngukur sendiri, yang ini sendiri, betul, prosesnya panjang. Dan gitu ya, Pak. kebutuhannya itu tidak mencukupi. Betul, karena Jadi kita juga luas juga ini kan Pak. Satu orang hutan. petugas dinas ya, Betul. waktu itu dinas kehutanan, memegang sekian banyak perusahaan. Sehingga ya mohon maaf, terkadang waktu saya jadi staf, saya lihat sendiri tanda tangan dokumennya ya tidak di lokasi tebangan. Itu cerita panjang, Betul. tapi yang pasti gini, itulah upaya kita debirokratisasi, memperbaiki sistem dan deregulasi, memperbaiki regulasinya. Dan yang paling pokok SDM-nya kita sendiri yang harus punya komitmen bahwa ini tidak bisa seperti ini, harus marah sama diri sendiri. Iya betul, ini kawanlan ini patut jadi pelajaran buat kita ya, bahwa kalau kita percaya deh kalau usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau kita lihat apa yang beliau lakukan gitu kan, nggak main-main, semuanya digarap dengan maksimal, membuat sistem yang baru, kemudian 5 Permenpan dalam 1 tahun di 2015, itu bukan main-main. Dan itu mungkin yang menjadikan beliau ini layak banget pasti untuk menjadi peserta terbaik pertama kalau nggak salah ya Bapak ya, di angkatan 30 ya, luar biasa loh. Alhamdulillah itu karena mungkin karena kerja terus ya. Ya, luar biasa ini. Makanya buat kawan-kawan LAN jangan pernah berhenti untuk istilahnya mau belajar dan bekerja ya Bapak ya. Niat ya. Betul. Nah, kalau nggak salah ini Sipuh Online ini juga menang untuk lomba inovasi, betul Bapak? Betul di Kemenpan sekali. RB ya? Ya. Jadi ketika saya dapat materi dari Kemenpan RB waktu masih diklat 2015, saya bingung kok ada perlombaan lomba inovasi, kok kementerian lain pada ikut, loh kementerian kami kok nggak pernah ikut, karena kami memang belum pernah ikut daftar, padahal inovasi sebenarnya ada. Jadi waktu selesai saya 2015, akhirnya kami ikut mulai 2017. Oh iya. 15 inovasi dari teman-teman Dirjen, termasuk punya saya waktu itu, didaftarkan ke Menpan RB. Ternyata dari 15 itu hanya 1 tempat punya Bapak, punya luar saya, biasa sekali. yang bisa lomba di 2017. Waktu itu kan top 99 dan top 40. Nah, disitulah sebenarnya ya, pertama kali KLHK ikut, syaratnya inovatornya harus datang. Karena tim pengujinya ingin lihat, kamu benar seorang inovator, katanya gitu kan. Bapak sebagai apa? Saya sebagai sekjen Pak. Loh, ini kok substansinya terkait dengan dirjen? Iya Pak, saya waktu itu dirjennya. Jadi kamu waktu itu sebagai inovator? Iya, saya inovatornya. Coba dijelaskan. Ya persis yang saya jelaskan sekarang. Iya betul, luar biasa sekali. Jadi itu yang menjadikan LAN ini dengan kepemimpinan, dengan diklat yang luar biasa itu, akan lahir sebenarnya dari kampus LAN ini pemimpin-pemimpin perubahan. Amin. Itu ya, penting betul, banget. penting banget ya Bapak. Sekarang kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ini, pandemi COVID-19, kita nggak bisa lagi nih udah pakai pola-pola birokrasi lama, udah nggak akan bisa mengejar apa ya perubahan yang ada di luaran sana ya, betul ya Bapak. Inovasi menjadi apa ya hal yang penting banget untuk dan mau untuk kita kerjakan gitu. Betul. Nah, bicara regulasi, Mbak Niken ya, dulu peraturan menteri itu payungnya, PP-nya itu tidak mengatur itu secara teknis, hanya singkat saja.
Nah, begitu Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan pemerintah, itu justru kita semuanya itu merasakan adanya debirokratisasi dan deregulasi. Jadi, dalam kaitan dengan sesuatu yang sudah baik, permen-permen kami kemarin itu akhirnya bisa kita naikkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam peraturan pemerintahnya jadi masuk pasalnya. Inilah yang menjadi terobosan di jangka panjang ketika regulasi ini tidak bisa hanya peraturan menteri, karena dia telah memberikan kontribusi PNBP kehutanan. Jadi saya karena ikut di dalam tim Undang-Undang Cipta Kerja, lapor Ibu Menteri bahwa peraturan pemerintah tentang kehutanan yang mengatur tentang persoalan penata usahaan hasil hutan dan PNBP itu tidak tercantum jelas di dalam PP 6 tahun 2007. Nah, akhirnya di Undang-Undang CK ini, alhamdulillah muatan permen yang telah menunjukkan hasil itu statusnya kita naikkan dalam PP. Jadi kuat sekali dan menguatkan sistem yang menjamin tidak akan lagi ada kebocoran penerimaan negara. Itu yang akhirnya kita bersyukur kemarin peraturan pemerintah bidang kehutanan itu telah memasukkan pasal tentang inovasi di permen-permen ini. Sedikit nih Pak, tadi ngobrol-ngobrol masalah Undang-Undang Cipta Kerja nih. Iya betul. Ada juga beberapa kalangan yang pesimis dan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bisa mengakibatkan deforestasi yang marak, pembukaan lahan nggak terkontrol dan sebagainya. Nah, Bapak ini kan yang sudah malang melintang di dunia lingkungan hidup dan kehutanan. Gimana ini Pak? Iya, kalau melihatnya hanya dari satu sisi, tidak melihat satu kesatuan yang menjadikan undang-undang ini, itu kenapa harus dilakukan revisi? Karena ternyata adanya tumpang tindih antar undang-undang ini, sehingga pengaturannya di sini boleh, di sini enggak. Ya. Nah, kita menemukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bahwa instrumen lingkungan hidup Undang-Undang 32 2009 tetap menjadi prinsip yang kita gunakan, tidak ada perubahan sama sekali. Soal kerusakan hutan dan sebagainya terjadi ketika penegakan hukum tidak kuat. Betul. Instrumen pengawasan tidak dikerjakan dengan baik. Dunia usahanya tidak patuh terhadap instrumen Betul itu. banget. Kemudian ketika diberikan izin, mereka tidak mematuhi analisis mengenai dampak lingkungan yang harus mereka perhatikan. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya instrumen perizinan berusaha itu sudah berbasis resiko yang membedakan dengan perizinan yang lalu. Jadi ketika ada usaha akan dilakukan di kawasan hutan misalnya atau di luar kawasan, itu betul-betul analisis mengenai dampak lingkungannya itu di instrumen ini dikejar banget di lapangan. Sudah dilakukan dengan benar-benar ya, Pak, dan ya? prinsip ini tidak hilang. Betul. Orang mengatakan AMDAL jadi nggak ada lagi. Enggak. Bukan Di gitu. Undang-Undang 32 itu di pasal 22, 23 AMDAL itu tidak dirubah pasal itu. Tenang dia di Undang-Undang nomor 11 2020 sampai sekarang. Yang dirubah pasal 24-nya. Sistemnya yang kita lihat harus diperbaiki. Kenapa? Jadi bukan berarti kita mengabaikan masalah lingkungan ya sama sekali Nah, enggak ini ya contoh Bapak? AMDAL. AMDAL kan ke lingkungan ya. Iya, Ini teman-teman di KLHK kita berdiskusi kuat. Selama prinsip tidak dirubah AMDAL di pasal 22, pasal 23 Undang 32 dan itu landscape itu telah jelas kalau akan berdampak kepada pencemaran, kerusakan, seorang pemegang izin sudah dikasih tahu harus dilakukan mitigasi begini. Terus dalam pelaksanaannya kalau dia melanggar itu akan dikenakan sanksi yang paling berat ketika usahanya itu menimbulkan orang mati. KUHP-nya itu menyatakan dia akan kena pidana. Jadi tidak benar kalau instrumen pengawasan tidak kita bangun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi yang dirubah adalah sistem. Bagaimana pelayanan AMDAL yang selama ini sistem yang lama itu masih berada dalam posisi sebuah lembaga yang jumlahnya hanya sedikit. Misalnya Komisi Penilaian AMDAL Pusat satu, Komisi Penilaian di Provinsi satu, Komisi Penilaian di Kabupaten satu.
yang dilayani kan investasi banyak Benar, sekali. bukan 1-2 orang Bukan ya satu Bapak. dua. Nah itulah yang dibangun kembali pendekatan debirokratisasi dan deregulasinya. Sekarang akan mulai Agustus nanti ada yang namanya lembaga uji kelayakan teknis dokumen lingkungan. Disitulah berbedanya. Ini wajib ikut di sini semua ahli-ahli lingkungan, semua ahli-ahli yang memiliki sertifikat-sertifikat. Betul. Dan lembaga ini bisa dikembangkan ke provinsi menjadi tim uji kelayakan provinsi, tim uji kelayakan kabupaten. Jadi kalau investasi itu diajukan di daerah atau di pusat, itu semua sudah siap menjadikan instrumen ini bisa dikerjakan dengan baik tanpa mengurangi atau menghilangkan prinsip-prinsip dari sebuah AMDAL, kemudian menjadi surat keputusan kelayakan lingkungan, dan ini jadi dasar untuk diberikannya perizinan berusaha. Betul, artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini digarap bukan serta-merta begitu saja. Bukan. Tetapi memang sudah diperhitungkan dengan baik faktor-faktor resikonya, sudah ada mitigasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga KLHK untuk bagaimana caranya pembangunan tetap jalan, tapi lingkungan tetap lestari gitu jadi ya Bapak. pembangunan tetap jalan, artinya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Betul. Dan berkelanjutan. Kalau udah seperti ini, prinsip itu kita tidak akan mau melanggar. Tapi justru semua kerusakan yang terjadi akibat mungkin kita yang lalu-lalu belum bisa seperti sekarang, harus dilakukan pemulihan. Nah disinilah yang ke depan itu kita harus jaga prinsip, yang sudah terjadi kerusakan itu, kita harus melakukan pemulihan dengan melakukan penanaman sebanyak-banyaknya. Luar biasa. Dan kembali kepada fungsi hutan konservasi seperti apa, fungsi hutan lindung seperti apa, fungsi hutan produksi seperti apa, yang di luar kawasan hutan, yang di area penggunaan lain juga akan seperti apa. Disitulah perubahan yang mendasar dari KLHK dengan pendekatan landscape atau ekosistem. Tidak bisa kita hanya melihat kawasan hutan saja, karena kawasan hutan itu kayak hutan konservasi itu adanya di atas. Kalau dilihat dari landscape itu ya, kita punya gambar bagaimana mengendalikan perubahan iklim yang kita hadapi bersama ini, melihat mulai dari hulu sungai yang di atas gunung sana, dan dia mengalir ke bawah sampai dia ke laut. Juga bagaimana jalan infrastruktur dari mulai atas sampai dia ke bawah ke pelabuhan. Dan dalam perjalanannya itu melewati industri. Contoh tadi, hutan produksi yang keluar kayu bulatnya itu akan turun dia ke bawah, bukan turun, kalau hutan produksi kan tidak tinggi ya, datar, relatif datar, dan dia menuju industri. Nah, perjalanan dari hulu hutan ke industri itu saja kami sudah ikat dengan sistem agar tidak ada kayu yang sudah hilang. Terpantau dari ya. Iya. Dan kalau kita lihat di HP dalam kondisi sekarang, sistem yang kami kembangkan ini, bisa kelihatan sekarang perjalanan kayu bulat di provinsi mana, di kabupaten mana, di izin mana, terlihat lagi berjalan. Jadi udah nggak ada ceritanya lagi orang nebang sembarangan terus dihanyutkan lewat sungai ya Bapak kalau sudah. Karena ada barcode, ada tanda diukur diuji itu ada kodenya ya, yang tidak akan hilang sampai kapanpun. Sehingga kalau ada perjalanan kayu bulat ternyata tidak ada kode-kode itu sistem kami ada yang namanya post audit, yang mana bisa terlihat kok terjadi perbedaan sih. Kan di awal kan 100, kok tahu-tahu jadi 200, ini berarti ada yang ilegal nih. Mana nih yang hilang, di sebelah mana ini? Instrumen pengawasan yang kita bangun, itu Peraturan Menteri tentang Pengawasan atau Posadit kami juga siapkan, akan diperiksa dia. Dan sudah terbukti ada yang tidak mengikuti sistem ini, masih ada yang bandel, kayu bulatnya keluar jalur, kena denda 10 kali lipat. Nah, berarti nggak bisa main-main juga ya Jadi Bapak. dia akhirnya apa? Kapok kan? Iya, kalau sudah betul. kapok, patuh dong kepada aturan. Betul, daripada antar boncos istilahnya ya Pak ya. Daripada rugi yang Jadi lebih-lebih. Indonesia, dalam kaitan dengan tadi ya, kita juga punya sistem lain. Kalau tadi dari hulu ke industri Sipuh penata usaha hasil hutannya, zaman saya dirjen itu juga ada sistem informasi legalitas kayu. Ketika
kayu yang sudah diolah di industri kemudian akan diekspor ke negara tujuan melalui pelabuhan itu menggunakan sistem connect kepada negara tujuan ekspor. Kemudian ada yang namanya dokumen V-legal, itu menyertai kayu olahan yang diekspor ke negara tujuan yang membuktikan mereka yang menerima kayu olahan kita itu yakin bahwa kayu saya yang sudah dibeli dari Indonesia berasal dari izin yang sah. Absolutely legal. Yes. Tetap ternyata data nggak bisa dipungkirin Nggak ya bisa Bapak. dipungkiri, karena Ada sistem- penaikan ya. Sistem informasi itu bicara. Betul. Dan emang kalau saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu juga Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Indonesia ini termasuk negara dengan hutan tropis terbesar ya, Ya, di betul. dunia ya Bapak ya. Betul. Sehingga potensi itu namanya kita sebenarnya bukan main-main lagi, dan kalau ini tidak dikelola dengan baik, nah bakal merugikan negara satu, yang kedua lingkungan juga Ya. berbahaya, nah seperti itu. Betul. Bapak, ini saya senang banget ngobrol sama Bapak, rasanya udah nggak cukup lagi nih waktunya, rasanya sampai besok. Tapi boleh sudah. nggak Bapak ini? Oh boleh. Sayangnya harus Tapi gimana? dapat lagi tadi ya poin-poin yang Wah, luar biasa sekali. Yang apa tuh? Bagaimana inovasi teman-teman semua tidak berhenti di sekolah ini. Betul. Mungkin sedikit Bapak berikan istilahnya apa ya, punchline atau wejangan kepada rekan-rekan yang saat ini sedang meniti jalir di karir di birokrasi atau yang sedang melakukan diklat atau pelatihan. Iya. Apa pesan-pesannya? Ya. Jadi yang pertama bahwa ketika dipanggil untuk mengikuti diklat dari LAN itu berarti saudara sudah terpilih, Orang-orang memenuhi persyaratan. Jangan ditolak dan jangan cari alasan bahwa saya sibuk ini. Bisa dijawab sekarang tidak 100% di kampus. Dan inilah penghargaan dari LAN karena sudah melalui proses yang panjang. Khususnya dalam level jabatan tingkat pratama. Dan berarti kementerian sudah melihat bahwa kita adalah kader pemimpin masa depan. Jadi diniatkan aku terpilih dan aku harus sekolah, aku cari networking yang bagus, aku harus menjadi pemimpin perubahan. Nah itu komitmen dulu. Banyak yang dipanggil nunda atau sibuk, padahal ini kesempatan emas kita bisa meningkatkan kemampuan manajerial, kemampuan kepemimpinannya, kemampuan networking, kemampuan menangani stakeholder. Jadi nggak akan sia-sia nggak akan ya, sia-sia. Pak? Nah, kalau memang kita bekerja ya selama ini dengan baik, pasti terasa ada hal yang mesti kita perbaiki, yang harus kita benahi. Dan jangan lupa dalam pendekatan sistem, apalagi kita punya tugas terkait dengan semua stakeholder yang lebih banyak. Dengan mengikuti diklat ini, kesempatan kita bisa bertemu dan difasilitasi LAN untuk bersama stakeholder lain. Sehingga proyek perubahan yang dibangun akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Luar biasa sekali. Tapi juga jangan lupa harus tetap didekati dengan semangat reformasi birokrasi. Pelayanan publik tetap harus mampu menghilangkan birokrat yang berbelit, itu debirokratisasi. Dan mensimplifikasikan regulasi. Jadi kalau arahan yang terhormat Bapak Presiden itu lima visinya, jangan lupa kalau menulis ya. Pertama itu SDM unggul dan berbasis digital, ya kan? SDM unggul berbasis digital. SDM unggul berbasis digital. Lalu? Kemudian yang kedua, infrastruktur agar konektivitasnya sambung ke tingkat tapak. Infrastruktur Nah yang terkoneksi. ketiga yang penting nih, yang tadi deregulasi. Simplifikasi regulasi, jangan terlalu banyak dan akhirnya orang bingung. Yang keempat, debirokratisasi, kita menyadari harus sedikit rampingnya itu lebih miskin fungsi miskin struktur kaya fungsi. Nah, yang kelima, transformasi ekonomi. Jadi kalau menulis sesuatu itu jangan lupa menuju Indonesia Maju 2045 kita sebagai ASN harus menyadari bahwa
Di samping kita sebagai SDM, kita juga bicara infrastruktur memang untuk ke depan kita, regulasi kita harus kuasai dan harus disederhanakan, birokratisasi juga tidak boleh lagi terjadi yang berbelit-belit, dan transformasi ekonomi itu pasti nggak ada hambatan. Baik, luar biasa Di sekali. sekolah ini insya Allah semuanya bisa Amin. dapat. Kita semua berharap yang terbaik ya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya dan kesediaannya hadir di ngobrol bareng alumni LAN. Ya. Nah, kawan LAN, tadi adalah saya rasa pengalaman yang sangat luar biasa sekali yang banyak bisa kita petik dari beliau ini ya. Dan mungkin sebagai kata-kata terakhir saya, di sesi ini bahwa memanfaatkan hutan itu boleh, mengoptimalkan fungsi hutan boleh, tapi ingat jaga terus kelestarian hutan karena disitulah letak kelestarian kita sendiri. Ya. Terima kasih Bapak, sampai jumpa lagi, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Nika.